Terima kasih buat yang sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa tombol subscribe-nya ya. Oke? Selamat menikmati. The Miracle diawali pada tahun 1986. Seorang siswa yang pandai matematika bernama Jun Kyung saat itu baru saja memenangkan juara pertama lomba matematika tingkat provinsi. Bersama dengan kakaknya yang bernama Nuna, ia memegang piala sambil memberitahu orang-orang kalau adiknya sudah memenangkan perlombaan. Sampai terlihat orang-orang yang mendengarnya memberikan tepuk tangan pada Jun. Nah, hampir setiap hari Jun pulang pergi ke sekolah dengan jalan kaki lewat rel kereta api, karena hanya itulah akses satu-satunya jalan yang menghubungkan sekolah dan desanya. Lalu bagaimana kalau pas di tengah jalan ada kereta yang lewat? Enam tahun kemudian, Jun Kyung sudah menjadi seorang pemuda. Selama 6 tahun ini, dia sering keluar masuk desa jalan kaki, karena di desa itu belum ada tindakan dari pemerintah untuk membangun stasiun sehingga Jun harus jalan kaki ke stasiun berikutnya yang lumayan jauh. Walaupun Jun sudah sering mengirimkan surat untuk presiden supaya pembangunan stasiun dibangun di desanya, namun sampai sekarang masih belum ada kabar. Nah, mari berkenalan dulu dengan ayahnya Jun. Dia bernama Taeyeon. Dia adalah seorang masinis. Hubungan antara ayah dan anak ini diceritakan kurang harmonis. Hari itu adalah hari pertama Jun masuk SMA. Karena jaraknya yang sangat jauh, dia pun kesiangan upacara pembukaan. Suatu hari Jun datang terlambat ke kelas yang saat itu sedang tes matematika. Dia pun telat dan tersisa waktu sekitar 5 menit lagi untuk mengisi jawabannya. Saat itu gurunya sedang berkeliling mengawasi mereka. Kemudian gurunya tak sengaja melihat cara Jun mengisi soal matematika itu yang seperti menghitung kancing. Tak lama lembar jawaban pun dikumpulkan. Rahe yang saat mengumpulkan kertas jawabannya sempat heran. Kenapa Jun tidak menulis jawabannya di kertas jawaban? Nah, dari sana dia pun mulai yakin kalau si Jun ini adalah orang yang jenius. Dia pun mulai menguji kejeniusannya sambil usil dan menceritakan pada temannya kalau reaksi si Jun ini berbeda seperti orang pada umumnya. Dari sana, Rahe pun mulai tertarik dengan Jun dan mencoba mendekatinya, sampai mencari tahu apakah Jun ini sudah punya pacar atau belum. Diam-diam, dia mengorek-orek tasnya dan menemukan sebuah surat untuk presiden yang belum sempat Jun kirimkan. Di lain tempat, gurunya yang mengawas tadi penasaran dengan Jun dan mencoba memberikan sebuah soal yang harus Jun kerjakan, yang merupakan soal anak kuliahan. Nah, di surat itu ternyata dalam penulisan Jun masih salah, sehingga akhirnya Rahe pun membantu Jun untuk membuat kalimat yang benar. Namun di usianya yang sekarang, Jun masih mementingkan keselamatan warga desanya yang sering melewati rel kereta api. Jun mendapatkan dukungan langsung dari Rahe untuk membuat sebuah alat sinyal pendeteksi kereta. Malamnya, Jun pun mengerjakan lembaran soal yang diberikan gurunya yang belum sempat ia kerjakan. Dan ternyata hasilnya sangat memuaskan. Gurunya memberikan Jun beberapa buku untuk ia pelajari. Hampir setiap hari, mereka selalu bersama dan semakin akrab. Dan tidak sedikit dari surat-surat itu yang sudah dikirimkan namun belum ada balasan dari presiden. Akhirnya Rahe pun menyarankan bagaimana kalau kita buat stasiun saja. Karena Jun sangat berbakat di bidang matematika, dia mengikuti sebuah perlombaan nasional untuk mendapatkan penghargaan Piala Presiden dan bertemu langsung dengannya. Dan ternyata memang Junlah yang berhasil mendapatkan peringkat pertama perlombaan itu. Namun dia tidak bisa bertemu langsung dengan presiden dan diwakilkan oleh bagian dinas pendidikan yang menerima piala tersebut.
Karena tidak bisa bertemu dengan presiden, mereka pun sempat memutuskan untuk pergi langsung ke Seoul, namun tidak jadi karena di tengah jalan Jun mabuk kendaraan. Nah, beberapa hari kemudian Jun dan Rahe dipanggil ke ruang kepala sekolah yang ternyata di sana sudah duduk Rahe dan ayahnya menunggu Jun. Maksud dipanggil Jun ke sana yaitu ayahnya Rahe yang merupakan orang kaya berniat mengajak Jun dan putrinya untuk pindah sekolah ke Seoul dengan gratis untuk dimasukkan ke SMA Science. Namun dari obrolan Jun dan kakaknya, Jun masih kekeh pengen berada di sana bersama kakaknya dan ingin membuat stasiun. Lalu keesokan harinya, Jun mengunjungi ayahnya untuk membicarakan sesuatu. Namun karena waktunya kurang tepat, ayahnya cuma bilang mau apa kesini dan langsung pergi bertugas kembali berprofesi menjadi seorang masinis. Malamnya saat di dalam kereta, Jun tak sengaja melihat orang-orang berkumpul ramai-ramai di tepi danau. Karena penasaran, dia langsung mengecek ke sana dan ternyata di sana telah terjadi kecelakaan karena alat bantu yang dibuat Jun rusak. Orang-orang yang menyeberang menjadi korbannya. Saat itu Jun sangat merasa bersalah. Di sini nih Jun teringat kembali kejadian masa lalunya saat dia berjalan bersama kakaknya di rel kereta. Kala itu saat kereta datang, Jun tak sengaja menjatuhkan pialanya. Secara spontan, Nuna, kakaknya berusaha mengambil piala itu, namun naas malah kakaknya yang jatuh ke danau. Kejadian itu membuat ayah Jun sangat terpukul. Para tim penyelamat sudah mencari mayat Nuna, namun mereka hanya menemukan piala milik Jun saja. Di hari itu juga ayahnya pun sempat putus asa dan akan mencoba mengakhiri hidupnya. Namun tidak jadi setelah mendengar suara Jun yang berteriak mencari Nuna, kakaknya. Jun melemparkan piala itu jauh sebagai tanda kekesalannya. Anehnya malam itu piala yang dilemparkan tadi sudah ada di kamar Jun. Dan ternyata yang mengembalikan piala itu adalah Nuna, kakaknya sendiri. Lebih tepatnya adalah roh Nuna, dan hanya Junlah yang bisa melihat rohnya tersebut. Jadi yang menemaninya selama ini adalah roh Nuna sendiri. Jun tidak mau kalau Nuna pergi lagi dan tidak punya siapa-siapa lagi selain ayahnya yang sifatnya dingin. Nuna berjanji akan menemani Jun sampai kapanpun selama Jun tinggal di rumah itu. Itulah sebabnya kenapa Jun saat diajak untuk pindah rumah, dia spontan melawan dan menolak memilih tempat tinggal di sana. Nah, kembali ke masa sekarang, Rahe yang menunggu Jun untuk pindah ke Seoul sampai hujan-hujanan, akhirnya pindah sendirian karena Jun tidak datang. Suatu hari, Jun mendapat sebuah telepon dari seseorang yang mengabarkan kalau pembuatan stasiun itu disetujui oleh presiden. Namun, sayangnya pihak pemerintah belum bisa menetapkan kapan akan dibangun, karena belum ada anggaran khusus karena kebetulan saat itu sedang menghadapi Olimpiade dan fokus pada acara itu dibanding pembuatan stasiun. Walaupun ada kendala, tidak membuat Jun patah semangat. Dia memutuskan untuk membangun stasiun itu sendirian. Lama-lama orang-orang mulai tersentuh dan membantu Jun membangun stasiunnya. Tidak hanya itu, Jun juga berpikir untuk mengikuti sebuah tes, ujian. Singkat cerita, stasiun itu mulai terbentuk dan mereka menamainya Stasiun Yangwon. Setelah semuanya selesai, tinggal menunggu upacara pembukaannya di mana kereta harus berhenti di stasiun itu. Keesokannya, saat semua orang sudah berkumpul menunggu kereta itu berhenti di stasiun yang mereka buat, mereka berharap kereta itu berhenti. Namun kereta yang dikemudikan oleh ayahnya Jun itu malah terus jalan dan tidak berhenti di sana. Semua warga bertanya-tanya, kenapa keretanya tidak berhenti? Malamnya, Jun pun bilang pada Nuna kalau dia menyerah. Jun mengungkapkan kalau alasan dia membangun stasiun Yangwon hanya untuk supaya dia bisa dapat pujian dari ayahnya. Jun merasa bersalah atas kematian Nuna dan ibunya yang meninggal saat melahirkannya. Dia merasa semua itu adalah salah dia. Jun hanya ingin ayahnya memaafkannya.
Tanpa sepengetahuan Jun, ayahnya mendengar pembicaraan dia dengan Nuna. Dia sangat menyesal kenapa hari itu dia tidak berhenti. Lalu tak lama dia didatangi oleh guru fisikanya Jun untuk meminta izin supaya Jun bisa mengikuti ujian beasiswa pemerintah. Jun adalah salah satu peserta yang terpilih dari Korea untuk ikut serta program NASA ke Amerika. Saat bertugas, dia masih terngiang-ngiang perkataan gurunya tadi, bahwa ini adalah kesempatan emas untuk meraih cita-cita Jun. Saat kereta mendekati stasiun Yangwon yang dibangun Jun, tiba-tiba dia mengerem dan mengatakan pada penumpang akan berhenti selama 10 menit. Jelas-jelas itu melanggar aturan, sehingga terjadi perdebatan dengan salah satu pekerja di sana. Dia bilang ini adalah salah satu kesempatan untuk mendukung mimpinya Jun. Dia pun bergegas pulang ke rumahnya dan menjemput Jun sambil mengatakan kalau kereta sedang menunggu di stasiunnya. Dia pun akhirnya pergi menuju kereta bersama ayahnya. Ayahnya juga yang mengambil alih kemudi dari guru fisika Jun dan mengantarkan Jun langsung ke Seoul. Karena sama-sama belum pernah ke Seoul, mereka pun sedikit muter-muter dan tak lama mereka pun sampai namun sudah terlambat. Akan tetapi pengorbanan ayahnya tidak sampai di sana. Dia nekat memaksa Jun untuk masuk walaupun ujiannya sudah dimulai. Jun pun bisa sampai di sana berkat ayahnya, sementara sang ayah hanya bisa menunggu di luar. Suatu hari ada seorang tukang pos membawa surat untuk Jun yang merupakan hasil ujian kemarin. Ayahnya masuk dan melihat Jun sedang menangis. Dia menyangka bahwa hasilnya tidak lulus dan menyuruhnya untuk tidak cengeng. Tak lama ayahnya ini pun keluar sambil berteriak kalau Jun sudah lulus tes dan akan pergi ke Amerika. Ayah mana yang tidak bangga melihat anaknya bisa mewujudkan mimpinya. Sejak saat itu kedekatan anak dan ayah ini mulai akrab. Saat malam ayah Jun menghampirinya dan meminta maaf dan menceritakan masa lalu saat ibunya Jun melahirkannya. Waktu itu ayahnya Jun telat pulang ke rumah saat ibunya Jun akan melahirkan karena mengutamakan pekerjaan daripada keluarga, sehingga mengakibatkan ibunya Jun meninggal dunia. Itu adalah penyesalan terbesar sepanjang hidupnya. Ayah Jun juga melarang Jun untuk tidak menyalahkan dirinya atas kematian kakaknya. Ia mendorong Jun supaya jangan pernah membenci dirinya lagi. Esok harinya tepat di mana Jun akan berangkat ke Amerika. Saat itu tengah berdua dengan roh Nuna di sebuah kereta. Jun memegang tangan Nuna, dia seperti memikirkan sesuatu. Dia tahu kalau saat itu adalah saat terakhirnya Jun melihat Nuna. Jun pun bilang, aku pergi dulu. Dan Nuna menjawab, ya, hati-hati di jalan, jaga dirimu baik-baik. Sambil mengelus kepala Jun. Tak lama kemudian, Nuna pun menghilang. Di akhir scene ini sebelum berangkat naik pesawat tiba-tiba Rahe datang. Karena Jun sempat menelponnya sebelum itu. Dia marah kenapa Jun tidak menghubunginya kalau akan berangkat. Namun Jun memberikan sebuah kejutan dan film pun berakhir sampai di sini.